Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Mia Damayanti, Rika Komalasari, Nabila Putih Fahira, dan saya Sadil Tohari akan mempresentasikan mengenai biodiesel. Untuk kerangka presentasi seperti yang terlihat di slide, dibagi menjadi beberapa poin. Ada pengenalan mengenai biodiesel, ada bahan baku, lalu ada kegunaan dan klasifikasi biodiesel, ada proses produksi biodiesel, dan berbagai macam industri biodiesel yang terdapat di Indonesia. Kita mulai saja ke bagian yang pertama. Jadi seperti yang kita ketahui kan, cadangan bahan baku untuk bahan bakar fosil itu semakin hari semakin menurun. Sementara populasi manusia di bumi itu semakin bertambah. Otomatis konsumsi energi juga akan bertambah. Nah, berangkat dari kondisi itu, berbagai macam pembuat kebijakan dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, mulai mendorong penggunaan energi terbarukan. Implementasinya yaitu seperti penggunaan biofuel. Nah, biofuel ini termasuklah si biodiesel ini. Lalu apa sih itu biodiesel? Biodiesel merupakan bioenergi cair dari minyak nabati atau hewani yang memiliki sifat pembakaran seperti diesel konvensional atau diesel fosil. Struktur dari biodiesel ini terdiri dari monoalkil ester asam lemak rantai panjang. Biodiesel itu dihasilkan dari pereaksian lipid bersama dengan alkohol menghasilkan metil, etil, atau propil ester. Ini bergantung pada jenis alkohol yang digunakan pada proses produksi. Nah, seperti yang dapat dilihat di gambar ini, seperti yang kita ketahui juga kan, sesuai perbandingan stoikiometri, tiap satu molekul lipid itu akan menghasilkan 3 molekul biodiesel. Nah, ini merupakan struktur FAME. FAME itu nama lain dari biodiesel yang umum digunakan, yaitu fatty acid methyl ester. Mengapa metil? Berarti alkohol yang digunakan itu berupa metanol. Dari strukturnya bisa dilihat, ini ada CH3, CH3, CH3 menandakan dia metil, lalu di sini ada gugus ester, dan R1, R2, R3 ini merupakan rantai asam lemaknya. Di antara kelebihan yang dimiliki biodiesel yaitu utamanya bersifat biodegradable, berarti dapat terurai secara alami. Lalu dia juga lebih tidak beracun serta mengeluarkan emisi gas CO2 yang lebih sedikit dibandingkan dengan diesel solar konvensional atau solar dari bahan bakar fosil. Selanjutnya kita masuk ke bahan baku. Untuk bahan baku utama pembuatan biodiesel itu yaitu berupa trigliserida atau triacylglycerol. Nah, TG atau TAG ini merupakan komponen utama yang menyusun suatu minyak, baik minyak nabati atau lemak hewani. Mereka itu menyusun minyak, komposisinya itu mencapai 98 bahkan 99%, di mana sisa 1% atau lebihnya itu merupakan zat warna, abu, logam, dan zat pengotor yang lain. Struktur dari trigliserida ini berupa ester dari 3 asam lemak yang terikat pada satu molekul gliserol. Nah, gambar ini merupakan gambar dari struktur trigliserida. Trigliserida tidak mesti harus begini, bergantung pada jenis minyaknya. Jadi di sini ada rantai panjang asam lemak, rantai panjang asam lemak, rantai panjang asam lemak. Yang pertama ini ada C16 berarti dia palmitat, ini 18 1 ganda berarti oleat, ini 3 ganda berarti linolenat. Ini ada gugus ester yang terikat pada satu molekul gliserol. Umumnya, asam lemak yang umum ditemukan dalam minyak nabati itu diantaranya ada asam palmitat, stearat, oleat, linoleat, juga linolenat. Nah,
komposisi asam lemak dalam trigliserida ini, asam lemak yang menyusun trigliserida ini, itu akan memberikan pengaruh pada karakteristik biodiesel yang dihasilkan. Itu seperti karakteristik densitas, viskositas, heating value, Zeta number, lalu ada cloud point, pokoknya temperatur, karakteristik biodiesel. Tapi ada juga karakteristik biodiesel yang tidak dipengaruhi oleh komposisi asam lemak, yaitu karakteristik yang bergantung pada jalannya proses atau keberhasilan proses, seperti kadar air, kadar gliserol, kadar asam lemak bebas. Itu kan bergantung pada maksimalkah atau optimumkah reaksi yang dijalankan untuk produksi biodiesel ini. Nah, ada banyak sekali sumber bahan baku yang dapat digunakan untuk pembuatan biodiesel. Di Indonesia sendiri, setidaknya ada 50 spesies tanaman yang dapat digunakan untuk menghasilkan biodiesel. Sebut saja yang umum seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak jarak, minyak kapuk atau randu. Lalu ada minyak bintaro, nyamplung, kemiri sunan, dan banyak yang lainnya. Lalu kalau di Eropa, seperti di Spanyol, itu menggunakan minyak dari biji bunga matahari, serta minyak dari canola atau rapeseed. Sedangkan untuk benua Amerika umumnya menggunakan minyak kedelai. Jadi sumber bahan baku ini bergantung pada jenis tanaman yang banyak ditemukan di suatu daerah tersebut. Nah, kan tadi saya bilang kalau trigliserida itu strukturnya tidak mesti begitu. Kalau untuk minyak kelapa sawit, dia dominannya asam palmitat. Kalau minyak kelapa, dominannya asam laurat, jarak, oleat, bunga matahari, dan kedelai itu dominannya linoleat. Serta canola oil itu dominannya asam oleat. Mungkin cukup dari saya. Dilanjutkan oleh Nabila. Baik, jadi selanjutnya kegunaan biodiesel. Seperti yang kita ketahui, biodiesel ini biasa digunakan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak untuk jenis diesel atau solar. Penggunaan biodiesel untuk mesin diesel pada dasarnya itu tidak perlu dimodifikasi. Bahkan biodiesel sendiri mempunyai efek pembersihan terhadap tangki bahan bakar, injektor, dan selang pada mesin. Tetapi dibutuhkan penyesuaian apabila penyimpanan atau wadah biodiesel tersebut terbuat dari bahan yang sensitif dengan biodiesel seperti sel, gasket, dan perekat, terutama pada mesin mobil lama dan yang terbuat dari karet alam dan karet nitril. Biodiesel ini memiliki sifat lubrikasi diri atau self-lubricating, sehingga dapat mengurangi keausan pada komponen mesin. Biodiesel juga memiliki angka setan yang lebih tinggi dibanding petrodiesel. Setan number tersebutlah yang menunjukkan ignition quality atau kualitas pembakaran dalam ruang bakar, sehingga pada mesin dapat menurunkan jeda pengapian atau ignition delay yang cocok digunakan untuk mesin diesel kecepatan tinggi atau high speed engine. Next. Selanjutnya, klasifikasi biodiesel. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa biodiesel dapat berupa campuran dengan minyak solar pada tingkat konsentrasi tertentu. Yang pertama itu adalah B20. Definisi sederhananya biodiesel B20 ini merupakan bahan bakar diesel campuran minyak nabati 20% dan minyak bumi atau petroleum diesel 80%. Atau secara teknis, biodiesel B20 ini merupakan bahan bakar diesel yang ditambahkan fatty acid metal ester sebesar 20%. Secara umum, biodiesel B20 ini tidak memiliki kandungan sulfur seperti petroleum diesel. Kandungan tersebut memiliki pengaruh pada tingkat kebersihan emisi gas buang. Meskipun demikian, standar kualitas B20 juga harus dijaga. Apabila tidak dijaga, zat asam yang terkandung pada senyawa nabati dapat berpotensi menyebabkan kerusakan di ruang bakar mesin. Selanjutnya ada B30. B30 merupakan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar yang menghasilkan produk yang disebut dengan istilah biodiesel B30.
biodiesel B30 ini memiliki kandungan solvent yang cukup tinggi, sehingga mampu membuat mesin menjadi lebih bersih. Tetapi, adanya kandungan minyak nabati tersebut membuat sifat bahan bakar menjadi higroskopis atau menyerap air. Untuk itulah diperlukan aditif bahan bakar untuk mengurangi kelemahan dari minyak nabati B30 tersebut. Dan ada B100, yang merupakan istilah untuk biodiesel yang merupakan bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin atau motor diesel berupa ester metil asam lemak atau PAME yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani yang melalui proses esterifikasi atau transestrifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses produksi. Nah, pada produksi biodiesel ini biasanya itu menggunakan reaksi transesterifikasi untuk pembuatan biodieselnya. Pada proses reaksi transesterifikasi ini, dia itu bahan bakunya ada asam lemak. Asam lemak yaitu trigliserida, kemudian juga ada tambahan metanol dan menjadi gliserol dan juga metil ester atau biodiesel. Nah, pada reaksi ini, reaksi transesterifikasi ini kan dilihat trigliserida ini ada R1, R2, dan R3. Nah, itu merupakan rantai panjang dari atom karbon hidrogen yang berupa asam lemak. Kemudian, apabila trigliserida ini direaksikan dengan metanol, maka dia itu akan menghasilkan 3 molekul metil ester yang disebut sebagai biodiesel dan 1 molekul gliserol. Nah, reaksi transesterifikasi ini juga disebut sebagai reaksi alkoholis. Karena reaksi tersebut disertai dengan pertukaran bagian alkohol dari suatu ester tersebut ke trigliserida. Kemudian, reaksi transesterifikasi ini juga berlangsung bolak-balik, di mana satu reaktan untuk reaksi transesterifikasi ini seperti metanol itu harus dibuat berlebih karena untuk memperoleh hasil yang optimal. Karena metanol yang berlebih itu dapat meningkatkan hasil konversi metil ester secara optimal. Namun, peningkatan jumlah alkohol yang berlebih itu jangan dapat mengalami kekurangan dari metanol yang berlebih itu juga dapat lebih cenderung bertindak sebagai pelarut. Nah, makanya kalau misal kita mau buat biodiesel itu harus perbandingan itu harus benar-benar ditentukan. Karena kalau misal kebanyakan alkohol, dia itu akan bertindak sebagai pelarut dan memperlambat pemisahan saat setelah reaksi transesterifikasi tersebut dilakukan. Kemudian, untuk reaksi transesterifikasi ini kan menggunakan katalis. Nah, katalisnya itu biasa yang digunakan yaitu katalis basah. Biasanya berupa NaOH ataupun KOH. Selanjutnya, penggunaan katalis basah atau katalis pada reaksi transesterifikasi ini harus diminimalkan. Sebisa mungkin harus minimal. Karena jumlah katalis itu dapat mempengaruhi reaksi saponifikasi atau penyubunan yang akan meningkat. Jadi, untuk konversi menjadi biodieselnya akan semakin sedikit. Gitu. Selanjutnya. Next. Nah, untuk proses transesterifikasi ini, dia itu harus ada beberapa syarat. Dia itu harus memiliki kandungan asam lemak bebas yang rendah. Minyaknya itu harus FFA-nya itu kurang dari 5%. Kalau misal dia lebih dari 5%, maka ada pretreatment terlebih dahulu sebelum masuk ke proses transesterifikasi menjadi biodiesel. Di sini dapat kita lihat untuk feed-nya itu dapat berupa minyak ataupun lemak hewani. Sudah disebutkan tadi oleh Saidil. Di sini kita ambil contoh RBD plain oil. Nah, minyak tersebut dimasukkan dengan alkohol dan katalis ke dalam proses transesterifikasi. Nah, proses transesterifikasi ini biasanya itu terjadi di reaktor. Reaktor yang digunakan itu dapat
berlangsung pada reaktor CSTR maupun plug flow reaktor. Dengan kondisi operasinya itu suhunya 60 derajat Celcius dan tekanannya itu sekitar 1 atm. Reaksinya itu berlangsung selama 1 jam seperti yang dilihat pada klasifikasi ini. Kemudian setelah terjadi reaksi transesterifikasi, itu akan dihasilkan gliserol dan metil ester atau biodiesel. Nah, gliserol dan biodiesel tersebut akan masuk ke separasi. Separasi ini dia itu berlangsung secara cepat dengan menggunakan sentrifugasi ataupun dengan settling tank. Kemudian pada saat separasi ini, biodiesel dan gliserol tersebut dipisahkan. Gliserol akan masuk ke separasi selanjutnya dengan penambahan asam yang akan menghasilkan FFA dan gliserol yang masih disertai dengan alkohol. Gliserol yang masih ada alkoholnya itu akan masuk ke kolom destilasi. Pada kolom destilasi ini, gliserolnya itu akan dikeluarkan, kemudian alkoholnya juga akan di-recovery dan masuk ke destilasi. Nah, di destilasi, akan masuk ke alkohol recovery. Nah, pada biodiesel hasil separasi pertama ini, biodiesel tersebut akan didestilasi. Destilasi ini gunanya itu untuk pemisahan metanol dan juga alkohol dan juga biodiesel yang sudah terbentuk. Kemudian metanol alkohol yang dikeluarkan akan masuk ke alkohol recovery dan juga biodiesel yang dihasilkan akan masuk ke proses washing. Nah, pada proses washing ini biasanya itu menggunakan air. Pada proses itu air dimasukkan dan kemudian akan didiamkan. Pada saat didiamkan itu dia itu akan terbentuk 2 lapisan. 2 lapisan itu yang atas itu biodiesel, yang bawah itu air. Kemudian setelah itu biodieselnya masuk ke drying, proses drying. Drying ini gunanya itu untuk pemisahan air yang masih terdapat di dalam biodiesel itu. Biasanya drying ini membutuhkan suhu sekitar 100 derajat Celcius untuk penguapan airnya, sehingga terbentuklah biodiesel murni tanpa ada air lagi. Mungkin begitu. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan pada Rika. Baiklah, selanjutnya itu ada yang namanya proses esterifikasi. Jadi, proses esterifikasi ini juga dikenal dalam proses produksi biodiesel. Tapi kebanyakan proses esterifikasi ini dilakukan sebagai proses pretreatment bahan baku sebelum dilakukannya proses transesterifikasi. Kenapa? Karena kebanyakan bahan baku yang digunakan, jika dia memiliki kandungan asam lemak bebas yang lebih tinggi dari 5% atau FFA-nya lebih dari 5%, ketika langsung direaksikan dengan katalis basa yang digunakan pada proses transesterifikasi, itu akan menghasilkan sabun dan air, sehingga itu dapat menurunkan yield dari metil ester yang terbentuk. Jadi, sebelum dilakukan proses transesterifikasi, dilakukan terlebih dahulu proses esterifikasi. Proses esterifikasi sendiri itu menggunakan katalis asam, dapat berupa asam sulfat. Nah, jadi proses esterifikasi itu dapat dilihat pada blok diagram di sebelah ini. Maaf, itu ada yang salah, itu esterifikasi 1 yang pertama. Jadi yang esterifikasi pertama itu adalah mengontakkan alkohol, kemudian minyak dengan kadar FFA yang lebih tinggi dari 5% dan juga katalis asamnya. Nah, reaksinya dapat dilihat pada slide, itu akan menghasilkan metil ester dan air. Jadi, selama proses reaksi itu, katalis asam tadi akan melepaskan ion proton H+. Nah, ion proton H+ itu akan membuat gugus karbonil yang ada di fatty acid itu menjadi aktif. Nah, karena aktif, ikatan karbonil itu akan menjadi lebih lemah, sehingga akan bersifat menjadi elektrolit yang kuat. Nah, karena sifat karbonil tadi menjadi elektrolit kuat, itu akan mudah bereaksi dengan alkohol dan menghasilkan metil ester dan juga air. Nah,
selanjutnya itu akan masuk ke proses separasi untuk memisahkan alkohol, kemudian air, dan juga asam yang tersisa. Nah, kita ingat ya bahwa pada beberapa proses pemisahan itu kandungan airnya mungkin saja masih termasuk ke dalam alkohol tadi atau air tadi. Jadi selanjutnya itu akan dilakukan esterifikasi yang kedua. Esterifikasi kedua itu masih sama juga reaksi esterifikasinya. Kemudian nanti masuk ke reaksi separasi lagi untuk memisahkan alkohol, air, asam, dan juga minyak. Baru dihasilkanlah pre-treated oil. Jadi pre-treated oil ini nanti yang selanjutnya dilakukan reaksi transesterifikasi dengan katalis basa. Nah, blok diagram ini menampilkan proses esterifikasi 2 langkah atau two-step esterification. Bisa saja sebenarnya dilakukan dengan one-step esterification, tapi dengan catatan itu langsung dimasukkan ke dalam proses esterifikasinya. Next. Nah, ini ada beberapa proses lainnya dalam proses produksi biodiesel, tapi kebanyakan yang paling digunakan selama industri adalah proses konvensional yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada proses ester, kemudian proses tranester. Nah, untuk proses lainnya ini masih bersifat penelitian, tetapi lebih banyak dikembangkan untuk dijadikan skala komersil. Yang pertama itu ada superkritikal. Jadi, pada proses yang menggunakan superkritikal ini, dia tuh berlangsung pada tekanan dan suhu yang tekanan temperatur yang sangat tinggi. Itu adalah 550 Kelvin untuk suhunya, kemudian tekanannya 100 atm. Nah, pada kondisi superkritikal itu tidak dilakukan tanpa katalis, sehingga diharapkan hasilnya itu memiliki yield yang lebih tinggi dan lebih murni, dan juga tidak akan terbentuk sabun karena kan tanpa katalis. Nah, selama prosesnya ini dibantu dengan media superkritikal berupa gas CO2. Nah, untuk superkritikal sendiri mempunyai beberapa kendala. Yang pertama tuh kendalanya dia ini membutuhkan ekses metanol yang lebih banyak. Jadi sebenarnya ada cara untuk menurunkan kebutuhan metanol itu, yaitu dengan menghidrolisis si minyak tadi menjadi asam lemak terlebih dahulu dengan air yang berlebih, kemudian baru diesterifikasi. Namun karena kondisi operasi yang tinggi itu akan membutuhkan lebih banyak biaya, sehingga superkritikal ini masih belum banyak orang yang melakukannya untuk secara komersil gitu, produksi biodiesel secara komersil. Selanjutnya tuh yang kedua ada reactive distillation. Nah, reactive distillation ini di mana reaksi transesterifikasinya dan reaksi separasinya itu dilakukan dalam satu kolom yang sama. Jadi di dalam satu kolom distilasi itu metanol akan diumpankan dari bawah. Uap metanol itu nanti akan melewati reaktan berupa minyak dan juga katalis dalam bentuk gelembung-gelembung. Jadi selama metanol itu melewati si reaktan tadi dalam bentuk gelembung, disitulah terjadi reaksi. Nah, katalis yang digunakan itu berupa katalis metal oksida padat. Nah, keuntungan dari penggunaan reactive distillation ini, dia tuh waktunya bisa lebih singkat juga. Nah, kemudian biaya yang dikeluarkan itu tidak banyak, karena seperti yang dikatakan tadi, proses separasi itu berlangsung di dalam satu unit, sehingga tidak diperlukan unit separasi. Dan juga tadi tidak perlu agitator, karena metanol tadi yang diumpankan dari bawah dalam bentuk uap itu sudah berfungsi sebagai agitator. Yang berikutnya itu adalah ultrasonic mixing. Jadi digunakan dengan bantuan ultrasonik atau gelombang ultra yang berfrekuensi rendah, itu sekitar 20-40 kHz. Nah, pada proses menggunakan gelombang ultrasonik sendiri, dia ini memanfaatkan kavitasi yang terjadi. Jadi ketika gelombang itu dikontakkan kepada reaktan, itu akan menghasilkan kavitasi atau gelembung-gelembung emulsi di antara minyak dan juga alkohol, sehingga interface atau permukaan tempat bereaksinya reaksi transesterifikasi itu akan semakin tinggi. Nah, jadi akan diharapkan menghasilkan yield yang tinggi juga. Kemudian kebutuhan katalis yang digunakan pada reaksi ini itu juga lebih rendah dibandingkan proses transesterifikasi konvensional, yaitu sekitar 2-3 kali lebih rendah dibandingkan proses konvensionalnya. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya ini adalah gambaran dari industri biodiesel dengan kapasitas yang terpasang pada pabriknya. Dapat dilihat sebagian besar industri biodiesel di Indonesia itu paling banyak berada di daerah Provinsi Riau, daerah Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Nah, untuk biodiesel, pabrik-pabrik biodiesel Indonesia sendiri itu kebanyakan menggunakan bahan baku berupa CPO atau crude palm oil. Nah, untuk perusahaan yang paling banyak memproduksi atau dengan kapasitas terbanyak itu pertama ada Wilmar Debati Indonesia di daerah Jawa Timur, itu dengan kapasitas hampir 1,5 metrik ton, 1,5 juta metrik ton. Kemudian yang kedua ada Wilmar Bioenergi, itu di daerah Dumai, Indonesia, sekitar 1,3 metrik ton. Dan ketiga itu ada PT Musimas. Nah, PT Musimas sendiri pabriknya dia punya lokasi dua, ada di Batam dan juga ada di Sumatera Utara satu lagi. Tapi jika kita totalkan, kapasitasnya itu sampai 1,1 juta metrik ton. Next. Sekian, dikembalikan ke moderator. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi biodiesel kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.